Melanjutkan kembali pembahasan soal simulasi OSNK Mapel IPS jenjang SD tahun 2025. Perhatikan soal berikut. Perhatikan gambar berikut. Aktivitas ekonomi yang tepat berdasarkan gambar kenampakan alam di atas adalah pembahasannya sebagai berikut. Kenampakan alam pada gambar tersebut yaitu gunung, sungai, dataran rendah, dan danau. Nah, kenampakan alam tersebut dapat mendukung berbagai aktivitas ekonomi seperti pertanian. Hal ini dikarenakan dataran rendah dan lereng gunung dapat digunakan untuk pertanian seperti sawah, ladang, dan perkebunan. Kemudian perikanan, hal ini dikarenakan sungai, danau, dan daerah pesisir dapat digunakan untuk perikanan, baik itu perikanan darat maupun laut. Kemudian sebagai pariwisata, hal ini dikarenakan gunung, sungai, danau, dan dataran rendah dapat menjadi destinasi wisata yang menarik seperti wisata alam, wisata petualang, dan wisata budaya. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C, pertanian, perikanan, pariwisata. Soal berikutnya, contoh pemanfaatan gunung, sungai, dan danau oleh masyarakat adalah pembahasannya sebagai berikut. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A, gunung untuk pertanian, sungai untuk pengairan, danau untuk perikanan. Contoh pemanfaatan gunung, sungai, dan danau oleh masyarakat adalah gunung dapat digunakan untuk pertanian seperti perkebunan dan ladang karena tanahnya yang subur dan cuacanya yang sejuk. Sungai dapat digunakan untuk pengairan seperti irigasi sawah dan ladang karena airnya yang melimpah dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pertanian. Danau dapat digunakan untuk perikanan seperti budidaya ikan dan memancing karena danau menyediakan habitat yang baik untuk ikan dan biota air lainnya. Pemanfaatan ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan ekonomi lokal. Soal berikutnya, perhatikan pernyataan berikut. Nah, di sini terdapat dua pernyataan, yaitu pernyataan A dan pernyataan B. Kita disuruh untuk mengidentifikasi kedua pernyataan tersebut. Berdasarkan pernyataan di atas, hubungan antara kedua pernyataan yang tepat adalah pembahasannya sebagai berikut. Pernyataan A, gejala alam seperti gempa bumi dan tsunami dapat menyebabkan perubahan besar pada lingkungan dan kehidupan masyarakat. Nah, ini pernyataan A merupakan pernyataan yang benar karena gejala alam seperti gempa bumi dan tsunami dapat menyebabkan perubahan besar pada lingkungan dan kehidupan manusia. Dampaknya dapat berupa kerusakan infrastruktur, kehilangan nyawa, dan perubahan lingkungan yang signifikan. Kemudian pernyataan B, mitigasi bencana penting untuk mengurangi dampak gejala alam terhadap masyarakat dan infrastruktur. Nah, ini pernyataan B juga benar karena mitigasi bencana penting untuk mengurangi dampak gejala alam terhadap masyarakat dan infrastruktur. Mitigasi bencana dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti perencanaan tata ruang yang baik, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, dan pendidikan masyarakat tentang bencana. Selanjutnya, hubungan antara kedua pernyataan. Pernyataan A menjelaskan tentang dampak gejala alam, sedangkan pernyataan B menjelaskan tentang cara mengurangi dampak tersebut melalui mitigasi bencana. Jadi, kedua pernyataan tersebut ada hubungan. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah A. Pernyataan A benar, pernyataan B benar, ada hubungan. Soal berikutnya, perhatikan karakteristik bintang alam berikut ini. 1. Biasanya di daerah sekitar pantai, namun terdapat juga di daerah pedalaman. 2. Terjadi akibat proses sedimentasi. 3. Memiliki tanah yang subur dan dijadikan pemukiman. Bintang alam yang tepat berdasarkan pernyataan di atas adalah pembahasannya sebagai berikut. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B, dataran rendah. Ciri-ciri yang disebutkan pada soal sangat sesuai dengan dataran rendah. Lokasi di sekitar pantai namun dapat meluas ke pedalaman, terbentuk akibat proses sedimentasi yang berlangsung lama, dan memiliki tanah yang subur sehingga sering dijadikan sebagai lahan pertanian dan pemukiman. Soal berikutnya, perhatikan dua tabel berikut ini. Pasangkan pernyataan dan kenampakan alam pada tabel berikut. Pembahasannya sebagai berikut. Nomor 1, daerah permukaan bumi yang menjulang ke atas minimal 600 mdpl itu adalah gunung.
Nomor 2, wilayah dataran yang ketinggiannya sekitar 200 sampai 1500 mdpl itu adalah dataran tinggi. Kemudian nomor 3, wilayah daratan yang menjorok ke laut itu adalah tanjung. Dan yang keempat, wilayah lautan yang menjorok ke dataran adalah teluk. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah A, 1C, 2A, 3B, 4D. Soal berikutnya, perhatikan jenis-jenis lembaga sosial berikut: 1. Pondok pesantren, 2. Balai pelatihan olahraga, 3. Bank Nasional, 4. Dewan Perwakilan Rakyat, 5. Balai latihan kerja. Lembaga sosial yang berperan dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter individu adalah pembahasannya sebagai berikut. Lembaga sosial yang berperan dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter individu adalah pondok pesantren, balai pelatihan olahraga, dan balai latihan kerja. Maka jawaban tepat untuk soal ini adalah B, 1, 2, dan 5. Soal berikutnya, perundungan atau bullying merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai dan norma sosial, sehingga perlu disikapi dengan bijak. Permasalahan ini sering terjadi di sekolah. Berikut ini merupakan sikap yang perlu kita lakukan ketika melihat teman di sekolah mengalami perundungan adalah pembahasannya sebagai berikut. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B, menenangkan dan memberikan semangat pada teman. Sekian untuk pembahasan kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.